apa? Saya ketemu orang-orang yang memang siap sukses, benar-benar siap sukses. Bagaimana mungkin sebenarnya acara saya kesini bukan untuk acara ini sebenarnya, ya. Tapi saya kesini untuk rapat persiapan seminar Super Akbar tanggal 6 Februari 2022 besok. Ya, jadi di Surabaya tadi Pak Harjo sudah sampaikan kita mau bikin acara yang besar, maka diberi nama seminar Super Akbar di Surabaya tanggal 6 Februari. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan catatkan diri yang belum daftar tanggal 6 Februari pastikan ikut di acara itu karena acara akan kemas dengan baik-baiknya. Ya. Tapi Pak Harjo luar biasa, tahu saya ke Surabaya nggak boleh saya nganggur. Langsung kemarin saya ditelepon dihubungi, acaranya Pak ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman gitu kan. Tapi baru diumumkan sebentar ternyata sudah ratusan yang daftar. Ya. Dan kalau saya lihat berarti teman-teman memang benar-benar orang yang siap sukses. Karena orang yang siap sukses itu berarti dia harus ada pengorbanannya. Banyak di antara yang lain-lain yang bilang, kenapa mendadak acaranya, kok hari Senin dan sebagainya. Tapi faktanya di antara mereka yang buat alasan masih banyak sekali. Bahkan Pak Soeharto bilang ini sampai nolak-nolak karena kalau tidak dibatasi ruangan ini tidak cukup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Dan Bapak Ibu artinya melihat bisnis ini benar-benar Bapak Ibu adalah orang-orang yang serius ingin menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu meraih impian-impian Bapak Ibu. Ya, oke. Tes. Kayaknya suaranya sama saja ya. Suaranya sukses, Pak. Suaranya sukses. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya hari ini mau berbagi, mau sharing sebenarnya karena ini ngobrol santai judulnya, tapi akhirnya nggak bisa santai kalau begini juga kan. Mau santai dengan banyak orang begini, harus serius ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya mungkin Bapak Ibu lihat bagaimana pencapaian saya sampai hari ini, bahkan mungkin memang betul bahwa kalau Bapak Ibu lihat ya di top income bahasanya begitu, di top income di PT BES sampai saat ini alhamdulillah saya masih meraih nomor 1 di BTB. Harusnya saya punya alasan tuh saya malas-malesan. Kenapa? Karena saya udah punya penghasilan di atas 300 juta sebulan. Jadi kalau saya mau santai-santai punya alasan saya mau di rumah saja sangat bisa. Tapi kenapa saya masih mau bekerja keras? Karena sebenarnya di PT BES rezekinya Masya Allah luar biasa. Ya. Apa yang saya peroleh sebenarnya masih terlalu kecil dibandingkan potensi rezeki yang ada di PT BES. Ya. Siapa yang sudah tahu potensi rezeki di PT BES? Yang sudah tahu? Yang belum tahu apa saja potensi rezeki di PT BES, coba angkat tangannya. Yang belum tahu potensi rezeki apa saja yang ada di PT BES ada berapa? Masih banyak juga ya. Yang belum tahu, banyak yang belum tahu. Cuma 3 doang. Gimana? Ditanya sudah tahu atau belum? Belum ya? Nanti saya akan berbagi. Tapi Bapak Ibu begini, kenapa Bapak Ibu harus pilih di PT BES? Bapak Ibu sebenarnya sekarang sudah memilih sebuah kendaraan yang tepat. Ya, saya mau sedikit saja biar waktunya juga efektif. Ya, Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki? Belum. Sudah ada banyak ya, ada beberapa. Yang judulnya apa? Rich Dad Poor Dad. Sudah siapa yang sudah? Oh, 1, 2, beberapa. Oke. Ya, banyak yang belum. Saya akan jelaskan dulu. Ya, ini supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa orang itu menurut Robert Kiyosaki ya di dalam berupaya mencari rezeki itu dibagi 2 kelompok. Ada yang namanya kuadran kiri, ada yang namanya kuadran kanan. Dan masing-masing kuadran itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Nih. Jadi ada yang ini namanya kuadran kanan.
Ini biasanya tulisan saya bagus, ini apa jadi? Grogi. Baca. Dokter, sama dokter. Ya, kuadran kiri, kuadran kanan ya. Nah, di mana kuadran kiri ada dua, yang namanya di sini disebut E dan SE. Kemudian kuadran kanan ada yang namanya B dan I. Ini menurut Robert Kiyosaki. Apa ini E? Ya. Apa E? Employee. Employee itu apa? Karyawan. Banyak nggak orang yang senang jadi karyawan? Banyak banget. Kalau ada lowongan kerja sampai ngantri-ngantri, betul nggak? Iya. Kenapa orang pengen jadi karyawan? Ya. Kenapa orang pengen jadi karyawan? Karena ada sesuatu yang pasti, betul nggak? Ya. Dia punya penghasilan yang pasti, tiap bulan gajian, betul kan? Dia sudah membayangkan bahwa kalau saya bekerja saya punya hasil yang pasti, gitu ya. Tapi kalau orang menjadi karyawan, mayoritas gitu ya, itu tidak bisa kaya, Pak. Betul nggak? Karena memang tugasnya karyawan itu bukan untuk kaya sebenarnya. Tugasnya karyawan itu mengkayakan orang lain. Jadi dia disuruh kerja supaya mengkayakan orang lain. Kalau ada karyawan yang memang hanya dari karyawan kok bisa kaya? Ada bisnis lain. Bisa jadi karena warisan, tapi juga bisa jadi karena banyak lain-lainnya ya. Karena memang karyawan itu tidak ditakdirkan untuk kaya, tapi dia untuk mengkayakan orang lain sebenarnya. Kemudian, jadi kalau jadi karyawan kan orang banyak cari amannya. Nah ini orang-orang yang senang cari aman, meskipun sebenarnya nggak aman, Pak. Tapi merasa aman ketika dia menjadi karyawan karena ada hasil yang pasti. Betul kan? Pasti gajian dan pasti kurang. Makanya cari aman, tetapi nggak aman. Faktanya apa? Banyak sekali karyawan untuk kebutuhan hari-harinya nggak cukup sehingga dia banyak yang ya. Jadi kalau kita jadi karyawan ya memang kita nggak usah banyak bermimpi lah, gitu ya. Nggak usah banyak bermimpi. Ya kira-kira kalau gaji sekian nanti naiknya kapan lagi, gitu. Dan rata-rata orang yang punya yang jadi karyawan ini mentalnya memang mental karyawan memang orang yang paling sulit berubah. Paling sulit berubah itu adalah orang yang mentalnya karyawan. Ya. Nah, menurut Robert Kiyosaki, ini mental ya, saya tidak bilang latar belakang orang yang jadi karyawan, ini bicara mentalnya karyawan, bukan padahal karyawan yang punya mental pengusaha juga banyak. Ya, ini yang punya mental karyawan sulit berubah. Ya. Ada yang lebih tinggi lah, ya, di atasnya sebagai employee namanya SE, self employed. Ini wirausaha mandiri, bukan karyawan, tapi dia orang wirausaha mandiri. Ya, jadi contohnya apa? Misalnya dia punya keahlian servis, dia nggak mau kerja di tempat orang lain, tapi dia buka servis sendiri. Jadi buka bengkel sendiri, misalnya begitu. Itu self employed. Atau orang tukang ojek juga self employed. Terus misalnya apalagi? Ya tukang parkir ya self employed karena nggak ada yang gaji, dia hasilnya tergantung dari kerja dia. Termasuk yang namanya pengacara, mungkin notaris, dokter, itu adalah self employed. Self employed ini sebenarnya punya peluang untuk bisa lebih besar peluangnya untuk bisa bergeser di kuadran kanan. Nah, orang-orang yang ada di kuadran kiri, employee dan self employed ini bahasanya adalah ketika Anda menjadi employee atau self employed, maka Anda bekerja untuk uang. Kok bisa? Iya, Anda bekerja untuk uang. Maksudnya kalau Anda tidak sehat, Anda tidak bisa bekerja, maka uang juga berhenti itu Anda. Ya, itu artinya kita bekerja untuk uang.
Anda yang bekerja jadi karyawan kemudian sudah nggak bisa bekerja lagi, rezekinya juga berhenti. Anda yang jadi dokter sudah nggak bisa nyuntik lagi, rezekinya juga berhenti, betul kan? Nah, maka ini kuadran kiri ini disebut bahwa Anda atau orang yang bekerja untuk uang. Maka ya menurut Robert Kiyosaki ini, orang yang memilih di kuadran kiri atau bahkan mungkin orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berada di kuadran kiri. Jadi kan banyak tuh dulu orang tua ngajarin, kamu sekolah, nanti sekolah kalau udah lulus kamu lamar kerja, betul nggak? Nah, menurut Robert Kiyosaki, ya, orang yang mengajarkan anak-anaknya, orang tua yang mengajarkan anak-anaknya berada di kuadran kiri ini namanya orang tua miskin. Ya, karena ngajari orang menjadi miskin. Kenapa? Karena di sini sulit masih uang bekerja, kita bekerja untuk maka disebutnya kodet. Sebenarnya ini dari belajar dari pengalaman Robert Kiyosaki sendiri, karena ayahnya mengajarkan dia untuk jadi bekerja. Ya. Jadi orang tua yang ngajari anaknya untuk kamu sekolah, besok kalau sudah lulus kamu kerja, itu berarti masuk kalau menurut Robert Kiyosaki kategorinya adalah orang tua miskin. Yang di sini banyak yang orang tua. Kira-kira ngajarin anaknya begitu nggak? Jangan-jangan di sini banyak yang orang tua miskin juga ya. Nah, sekarang yang di kuadran kanan. Bagaimana yang di kuadran kanan? Yang di kuadran kanan ini ada B. B itu apa? Businessman. Ya, orang yang membangun bisnisnya tapi tidak dengan sendiri, tapi dia membangun sistem, membangun tim, sehingga memungkinkan ketika si B ini, orang yang ada di bisnisnya ini lebih punya banyak waktu. Karena apa? Sistemnya sudah berjalan. Dia punya karyawan, dia punya orang-orang yang terpercaya, sehingga dia jalan-jalan pun dia nggak usah mikirin pekerjaannya pun uangnya tetap datang. Termasuk yang investor. Ya sudah, kalau investor memang dia uang yang bekerja untuk dia, maka orang yang berada di kuadran kanan ini disebut uang bekerja untuk Anda. Maka orang tua yang mengajarkan untuk anak-anaknya berada di kuadran kanan inilah yang disebut dengan orang tua kaya. Ya. Tapi untuk berada di kuadran kanan ini perlu resiko sebenarnya. Ya. Kalau di kuadran kiri apalagi yang employee-nya cari aman, maka orang yang senang cari aman diajak ke kuadran kanan berat. Kenapa? Karena di kuadran kanan ini penuh resiko. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ya, yang kita kerjakan sekarang ini sebenarnya di kuadran kiri atau kuadran kanan? Saat kita baru memulai, kita berada di kuadran kiri, Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai self-employed. Bapak Ibu akan dapat bonus sponsor, dapat bonus pasangan. Mungkin kalau ketika Bapak Ibu apa? Masih bekerja, betul nggak? Kalau Bapak Ibu nggak bekerja, kira-kira ada bonus nggak? Ada. Maka saat awal Bapak Ibu memulai itu ada di kuadran kiri, tetapi di sebagai self-employed, kerja mandiri Pak, nggak ada yang bayar, betul nggak? Ikut ngobrol-ngobrol kayak gini suruh bayar, nggak dibayar, betul nggak? Itulah self-employed. Jadi Bapak Ibu harus bekerja untuk bisa mendapatkan hasil itu di awal. Tapi Bapak Ibu harus kemudian kerja terus untuk membangun tim. Kalau Bapak Ibu sudah mampu membangun tim dan tim itu terbangun dengan solid, maka otomatis Bapak Ibu akan bergeser di kuadran kanan. Saya waktu memulai juga sama. Saya waktu memulai berada di SE, saya harus presentasi, harus pulang tiap hari gitu. Ya. Tetapi ketika kemudian saya sudah terbangun tim, sebenarnya saya sudah mulai masuk di kuadran kanan sebagai apa? Businessman. Ya, sebagai businessman.
Kenapa? Karena saya nggak punya tim dan tim saya berkembang. Buktinya apa? Kemarin waktu COVID saya sama sekali nggak mikir bisnis saya, kerjaan saya apa waktu COVID? Cuma sepedaan tiap hari, hasilnya juga tidak berkurang. Loh Pak, kenapa sekarang masih bekerja terus? Ya karena saya masih punya impian yang harus saya wujudkan. Jadi kenapa saya bergerak? Ya karena saya masih punya impian. Apa yang saya peroleh sebenarnya kalau bagi orang yang mungkin mental hanya mikirin diri sendiri, gitu ya, hanya mikirin diri sendiri, insya Allah yang saya dapatkan sudah lebih dari cukup. Kira-kira kalau punya penghasilan 300 juta sebulan sudah cukup belum? Cukup ya, nggak cukup ya, nggak cukup. Tinggal hobinya apa, jalan-jalan atau ngapain, betul kan? Tapi saya masih punya impian kan? Maka impian saya ini belum, saya selalu upgrade impian, tapi saya masih punya impian yang belum saya wujudkan. Dan saya meyakini bahwa impian saya bisa terwujud dengan ikhtiar saya di PT BSN. Karena Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu bayangkan bahwa rezeki yang ada di PT BSN cuma motor, mobil, pajero, rumah, betul nggak? Padahal di balik itu masih banyak banget. Motor, mobil, pajero, rumah itu ada batasnya. Tapi ada yang rezeki yang tidak ada batasnya. Saya ini setiap bulan anggaplah 300 juta. Berarti saya setiap bulan dapat 2 mokes, betul nggak? Sudah setiap bulan dapat 2 mokes, insya Allah ya target saya sih sampai pertengahan tahun depan setiap bulan sudah big mokes lah. Ya, targetnya 500 juta, paling tidak saya bisa dapatkan sampai pertengahan tahun depan. Nah, jadi mungkin ada yang nggak percaya ya. Percaya? Ya, percaya dulu aja ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau jadi sedikit singkat ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham lah apa yang namanya bonus sponsor, betul nggak? Pokoknya kalau kita ajak orangnya gabung dan dia belanja, maka kita dapat bonus 20% dari pembelanjaan. Ada bonus pengembangan. Bonus pengembangan itu bonus yang kita peroleh ketika tim kita berkembang. Ketika tim kita berkembang, kita dapat bonus pengembangan yang besarnya berapa? 50.000 per pasang. Itu setiap seminar pasti dibahas. Nah, dari bonus pengembangan itu besarnya berapa? Tergantung pilihan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ambilnya basic, ada yang basic nggak di sini? Ada ya? Masih ada basic ya? Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambil basic, maka potensinya adalah 600.000 per hari. Potensi yang Bapak Ibu dapatkan itu 600.000 per hari. Kalau Bapak Ibu priority, potensinya berapa? 18.600.000 per hari. Kira-kira Bapak Ibu mau kejar yang potensi kecil atau besar? Basic. Potensinya 600.000 per hari. Reguler, berapa reguler? 1.800.000 per hari. Kemudian bisnis 4.200.000 per hari. Eksekutif 9 juta per hari. Priority 18.600.000 per hari. Kira-kira pilih mana? Priority. Maka saya pilih priority dan alhamdulillah saya belum dapat segitu besarnya. Tetapi saya bonus dari bonus pengembangan, kan ini bonusnya mingguan ya, betul nggak? Saya mingguan rata-rata 35 juta per minggu sekarang. 35 juta per minggu berarti sehari berapa? Sehari berapa? 5 juta. Gimana dibayar 5 hari 1 juta mau nggak? Pak,
5 juta sebulan aja berat. Maka kalau pengen punya penghasilan yang besar, siapkan wadahnya yang besar. Bapak Ibu mau jalankan usaha ini serius gak? Kalau serius, menurut saya yang ngambil basic itu nggak serius. Basic loh, 2 juta. Betul kan? Loh, ini ada yang basic sini. Jadi ini Bapak Ibu beda ya, energinya, semangatnya Bapak Ibu akan berbeda. Mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin basic ngerasa kok sulit begitu, betul kan? Tapi kalau Bapak Ibu ambilnya priority, maka akan rasakan yang beda. Misalnya saya bilang, kenapa? Karena basic itu yang dipertaruhkan terlalu kecil. Deg-degannya kurang, Pak. Betul nggak? Orang itu kalau deg-degannya tambah kencang ini, bisnis nggak bisa tidur, maka solusinya bagaimana? Action, Pak. Tapi kalau 2 juta tidurnya masih ngorok, karena nggak ada yang bertaruh, nggak bisa deg-degan. Makanya kalau 2 juta biasanya malas-malasan, kerjanya nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau di atas itu biasanya ada deg-degannya, Pak. Apalagi bapak-bapak ini yang sampai istrinya merengut. Nah itu lebih ngeri lagi, itu cepat sukses kalau cuma sampai ini. Ya dulu karena saya punya pengalaman, Pak. Istri saya sempat ya. Kalau saya ini kalau istri nggak setuju kalau di usaha ini, saya lagi usaha kok istri nggak setuju. Bagi saya itu malah harus wajib saya jalani. Loh kok bisa? Kok bisa? Karena kalau istri nggak setuju, kalau usaha itu kan pasti impiannya berhasil, betul nggak? Kalau istri nggak setuju, berarti istri nggak percaya dengan kita kalau kita bisa sukses, Pak. Betul kan? Coba kalau istri itu yakin suaminya bisa sukses, pasti dukung, Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak yang takut istrinya aku ngambil yang 2 juta aja lah, karena kalau itu istri saya nggak boleh, berarti istrinya aja belum percaya. Nah gimana sih orang lain mau percaya, betul nggak? Dan yang pasti, kalau saya istri nggak setuju itu kalau saya tersinggung. Ini ada nggak yang istri nggak setuju? Oh banyak yang suaminya nggak setuju. Kalau banyak suaminya nggak setuju nanti tanya Bu Wuri. Ya jadi kalau suaminya nggak setuju ya gampang caranya. Hah? Undang pertemuan, betul nggak? Ya undang pertemuan. Oke Bapak Ibu. Jadi priority itu memang harusnya menjadi impian Bapak Ibu yang mau serius berusaha ini. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambilnya basic, nah ini yang basic nggak boleh tersinggung, memang nasibnya basic tuh dulu. Nasibnya basic itu contoh, karena biasanya orang basic itu, Pak, ini coba kemudian. Orang yang ambil basic itu mentalnya masih setengah karyawan. Kenapa? Cari aman. Coba saya 2 juta dulu, nanti kalau jalan jangan lanjutkan. Lo mau sukses itu. Nanti kalau yang basic proyek saya dia makan.
lagi loh. Ini kita bicara yang di sini lagi, ya. Keren lagi loh. Di usaha kita ini, ya kalau Bapak Ibu di kuadran kiri, Bapak Ibu di kuadran kiri karena kita bekerja untuk uang. Ketika Bapak Ibu nggak sehat, apalagi ketika Bapak Ibu sudah nggak bisa bekerja, maka uang benar-benar berhenti. Sehebat apapun posisi Anda di kuadran kiri, Bapak ada yang bekerja jadi direktur, jadi manajer, keren nggak? Tapi begitu Anda nggak bisa bekerja, istrinya bisa gantiin nggak? Istrinya tiba-tiba nongkrong jadi direktur, bisa nggak? Nggak bisa. Anaknya tiba-tiba jadi manajer, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita berada di kuadran ini, maka kita ini orang egois lah, yang hanya berpikir di kuadran ini. Karena kita cuma mikirin diri sendiri saja. Tapi kalau di kuadran kanan nih, ya kuadran kanan, anggaplah contohnya saya tiba-tiba udah nggak bisa bekerja, bahasa kasarnya lah, saya meninggal gitu ya. Saya contoh tapi saya nggak minta sekarang meninggal. Ya, kalau saya meninggal, istri saya bisa menggantikan nggak? Bisa. Bahkan anak saya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba menggantikan saya, bisa nggak? Penghasilannya berkurang tidak? Keren di kuadran kanan itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ketika berada di kuadran kanan jalankan usaha ini dengan sungguh-sungguh sistem terbangun. Sebenarnya Bapak Ibu tidak sedang berpikir untuk Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu berpikir untuk keluarganya. Ya, jadi kuadran kanan ini mesti harus jadi target kita. Ya, target kita. Siap nggak di kuadran kanan? Pokoknya yang berhenti di usaha ini alasannya apapun berarti memang mentalnya ada di kiri gitu aja. Ya. Nah, jadi hilangkan mental yang ada di kiri. Ya, Bapak Ibu, hilangkan mental yang ada di kiri meskipun mungkin Bapak Ibu yang baru memulai masih berada di kuadran kiri sebagai self-employed. Tapi hilangkan mental yang ada di kuadran kiri itu. Bapak Ibu harus bagaimana caranya Bapak Ibu berada di kuadran kanan. Maka salah satu caranya apa? Yang masih basic upgrade dulu. Yang mentalnya berubah. Yang masih basic itu cari aman, berarti masih ada kuadran kirinya lebih kuat. Ini kok yang belajar belum basic kok menu training seneng kok malah di terus gitu. Memang saya berusaha untuk ngece sih basic gitu. Enggak begini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu ini orang yang serius ya. Tapi sayang ketika Bapak Ibu serius, tapi Bapak Ibu cuma basic. Loh ini serius Pak. Kenapa? Emang kerjanya beda antara yang basic sama priority? Sama Bapak Ibu antara ngambil basic sama priority. Kalau mau sukses kerjanya sama Pak. Gak ada bedanya. Tetapi kalau Bapak Ibu basic ngerjakan ya hasilnya mencuplis. Cuplis apa ya maksudnya? Nih, ya lanjut dulu lah. Rapi nak terus-terusan ya bisnis semuanya sedang. Oke, ini bonus pengembangan kami ya, yang potensinya bisa seperti itu. Tapi ada lagi yang namanya ini saya loncat-loncat reward prestasi. Reward prestasi itu Pak, totalnya hampir 20 miliar, 19 miliar 936 juta. Siapa yang bisa dapat sampai segini?
Pak, ya. Jadi kalau basic bisa dapat dengan prestasi nggak bisa. Nih, kita kasih tahu ya. Basic dan reguler ini bisa dapat dengan prestasi. Pangkatnya ini sama dengan leader. Dari jatah 19.936 juta, kalau Bapak Ibu ngambil basic ataupun reguler, jatahnya cuma 5 uniter, kebagiannya cuma 1 juta. Bisnis bisa sampai apa? Star leader kebagian berapa? Dari 19.936 juta, kalau ambil bisnis akan kebagian 1 juta tambah 10 juta 11 juta. Kalau di atasnya apa? Eksekutif itu bisa sampai bronze. Jatahnya berapa? 25 juta. Kalau priority, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai basic ketemu semua ini yang belakangnya 600 juta ini rakodal ini ganti orang. Ya. Tapi kalau priority Bapak Ibu nih bisa sampai ini ada mulai silver itu 150 juta, kemudian gold itu 500 juta, kemudian naik pangkat lagi bisa sampai platinum itu bisa 750 juta, bisa naik pangkat lagi sampai ke emerald itu bisa dapat 1 miliar, bisa naik pangkat lagi sampai diamond itu 2,5 miliar, bisa sampai naik pangkat lagi sampai direktur itu dapat lagi 5 miliar, dan bisa sampai puncak tertinggi namanya crown director itu sampai 10 miliar. Keren nggak? Nah kalau basic sama reguler itu memang sekolahnya lulusan SD atau SMP. Daftar pegawai pakai ijazah SD SMP pengen jadi kepala dinas zona iso. Kalau priority itu sudah S3 ya kerja apa ya iso ya. Menyedihkan nggak? Menyedihkan kalau kita nggak priority gitu. Ya. Ya, 20 miliar. Alhamdulillah. Sebenarnya Bapak Ibu, priority itu berapa sih? 62 juta, jadi sedikit loh. Ya cuma sedikit loh, 62 juta itu. Coba 62 juta bisa menghasilkan yang ribet prestasi aja 20 miliar. 62 juta Bapak Ibu di luar sana nggak usaha, modalnya sudah loro itu kapan saya ikut 20 miliar?
Ya. Nih, ini baru reward prestasi. Dipikir saya. Ini belum kalau kita apa namanya dapat rewardnya. Kalau basic berapa kali basic? Kalau reward yang kotor, reward no cashnya. Betul nggak? Reguler berapa? 5,0 miliar gitu ya. Bisnis berapa bisnis? Hah? Eksekutif? Priority? Kacanya pakaian lah. Selisihnya terlalu banyak. Jadi jangan bayangkan kok 62 juta banyak. Jangan bayangin 62 jutanya. Bayangin 20 miliarnya. Bayangin 51 miliarnya. Betul nggak? 51 miliar tambah 20 miliar berapa? 71 miliar. Modalnya berapa? Berarti di PGI lagi. Ya, jadi makanya saya ini paling senang kalau diajak foto sama orang yang priority. Basic foto sama saya berketularan biasanya. Basic itu jatahnya motor siji, mobil siji, pajero siji. Yang saya masih boleh pemain mau. Betul nggak? Orang yang biasa punya prestasi yang 1 juta, motor yang aku berkaitan dengan sebulan. Jadi itu yang basic, yang priority nggak usah foto sama saya. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nggak foto biar ketularan kan besok ketularan. Ya, belum lagi mau jelek-jelek aceh kan udah langsung tersinggung nih. Sekarang kita ngobrol santai ini jam berapa ya? Masih pagi Pak. Upgrade kabeh. Ya, ada yang mau tanya nggak gitu aja deh sekarang? Hah? Basic mulai Pak. Basic pulang, basic menderita. Sekarang ada yang mau tanya nggak? Boleh kan? Nggak ada ya? Mau nggak wes? Upgrade gue ya? Sebentar, ini tak coba sedikit ya. Tapi saya mau ini khusus sekarang ini tak naik kesempatan, makanya saya tadi masuknya belakangan sebenarnya. Kenapa? Males ya kalau bisa jam foto terus ini besok. Di lapangan itu lebih berat daripada di sini. Bapak Ibu segini DC nomor lapangan lagi DC tenanan ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan EC orang tersinggung orang upgrade kebanyakan Bapak Ibu. Saya mau kasih kesempatan dulu ya sekarang. Ya yang mau foto sama saya itu yang priority sekarang boleh foto sama saya, atau yang mau upgrade priority hari ini sekarang foto sama saya. Silakan maju yang mau
tangannya, angkat tangannya. Ini kayaknya mau tanya takut ditanya. Oke, mau nanya, angkat tangan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dari Probolinggo. Sebenarnya pertanyaan saya itu mungkin nggak masuk akal, tapi saya pengen punya momen sama Pak Haris. Posisi seperti Pak Ahdan Haris, apakah saat ini masih mau memprospek calon mitra gitu? Itu aja. Terima kasih. Saya lagi. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk Pak Ahdan Haris. Ya. Salam hormat untuk jenengan. Cuma satu pertanyaan saya, Pak. Mungkin simpel aja. Saya cuma mau menanyakan, apa ada garansi seperti yang Pak Haris ceritakan di YouTube Pak Haris untuk level awal kita kan mengikuti sekali belanja seumur hidup, Ya. bahkan selamanya. Ya. Apakah untuk yang basic ya Pak, terutama yang basic itu kan belanja seumur hidup. Apakah untuk itu bisa memberikan garansi atau jaminan kepastian kita akan mendapatkan 1,67 M dalam waktu 13 bulan? Terima kasih Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Pasuruan. Tenang. Ya, coba. Oke. Wahyu dari Pasuruan, termasuk tim dari Bunda Endah. Mau bertanya Pak Ahdan Haris, apakah untuk promo ini bisa diperpanjang apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Haris. Saya Ibu Dewi dari Probolinggo, mitranya Bu Eda. Bapak, saya mau tanya, gini Pak, apakah dengan kesuksesan sekarang Pak Haris, apakah tetangga kanan kiri depan dekat Pak Haris ikut juga Pak? Enggak Pak? Seperti itu. Soalnya ini sedikit cerita, tetangga saya nggak ada yang mau depan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Satu lagi. Sesi pertama satu orang lagi. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basir Orjo dari tim Pak Suharjo. Saya mau tanya sama Pak Haji, apa amalan atau ibadah untuk kita sukses? Terima kasih. Oke. Oh, satu lagi, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari tim ABGS. Yang saya mau tanyakan adalah rekan-rekan yang ada di sini kan rata-rata kan banyak yang basic. Kasihan dia. Basic regular itu banyak. Tapi semangatnya luar biasa. Sebenarnya
mereka itu pengen priority. Sebenarnya mereka itu kalau sudah ada di sini pasti dia punya semangat yang tinggi. Dan rata-rata basic sama reguler. Dan pada umumnya itu takut banget. Takut kenapa? Karena kita sudah tahu sendiri sebelum ada PTBS seperti MLM itu banyak yang tutup sebelum mereka berhasil. Mohon dijelaskan, mohon dimotivasi bahwa PTBS itu akan jaya selamanya atau biar ada jaminan bahwa mereka ini itu akan terbuka hatinya untuk upgrade diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentang-mentang ada yang bilang langsung semangat banget. Betul ya. Kata Budi Hazar sekarang kayak ada yang bela ya, terus semangat banget. Berarti kayaknya nggak mau berubah gitu. Karena basic kayaknya. Ya jadi gini, saya mau jawab dari yang terakhir dulu deh. Ya. Kalau kita aja masih ragu-ragu gimana? Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang basic itu karena ragu-ragu ya. Jangan tutup gitu. Atau pakai orang dikit. Berjuang dulu kalau nggak ada uang ya. Tapi begini Bapak Ibu, coba sebentar. Jadi perusahaan itu bisa tutup nggak? Bisa. Bisa tutup nggak? Nggak mungkin perusahaan nggak tutup, manusia juga bisa tutup kok ya. Jadi artinya semuanya itu mungkin. Nggak ada yang garansi PTBS akan selamanya. Saya juga nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Karena saya semua nggak tahu. Tetapi kita punya parameter. Perusahaan itu tutup itu pasti ada sebabnya, betul nggak? Ya, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba terus tutup begitu. Pasti ada sebabnya. Setidaknya ada 5 sebabnya. Ya. Nih. Satu, yang pertama nih ditutup pemerintah. Ya kan? Kenapa ditutup pemerintah? Bisa jadi karena nggak ada izinnya. Bisa jadi karena pemasaran barang-barang yang dilarang. Jadi ditutup nih. Banyak kayak perusahaan yang ditutup. Nggak ada izin atau mungkin memasarkan barang yang dilarang, betul kan? PTBS izinnya sudah lengkap belum? Produknya dilarang nggak? Iya. Berarti alasan pertama. Yang kedua, produk tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Ya, kalau produknya sudah tidak dibutuhkan, PTBS misalnya cuma punya satu produk nih, contohnya misalnya Eco Racing. Ya, kalau produknya cuma Eco Racing bisa jadi PTBS tutup. Kenapa? Kita nggak ngerti, mungkin 5 tahun ke depan kendaraan listrik semua. Betul nggak? Mobil listrik, motor listrik utamanya gue Eco Racing. Ya nggak akan bisa, betul nggak? Nggak diperlukan lagi, nggak dibutuhkan lagi. Kalau produknya cuma satu, bisa jadi PTBS tutup. Betul kan? Jadi Bapak Ibu, misalnya sekarang nih orang yang memproduksi, kalau dulu Bapak Ibu belanja voucher isi ulang kan ada kayak kartu gitu kan? Misalnya itu produksi terus pokoknya produksi terus, kira-kira bakal nggak perusahaan? Karena itu udah nggak diperlukan.
Nah sekarang pertanyaannya, produknya PT Gas masih diperlukan nggak? Kira-kira pupuk ini masih diperlukan terus nggak? Kira-kira Ekonek High Power masih diperlukan nggak? Ya sudah, berarti produknya masih diperlukan. Jadi alasan berarti. Nomor 3, kalah bersaing. Bisa nggak perusahaan untuk kalah bersaing? Bisa. Sekarang pertanyaannya, kira-kira nih di dunia network, PT Gas ini ada di ranking berapa? Bapak Ibu cek deh, ya cek ya, Bapak Ibu cari datanya. Dalam 1 bulan PT Gas membagikan periode berapa? Rata-rata berapa miliar yang dibagikan oleh PT Gas dalam 1 bulan? Bapak Ibu cari MLM yang lain, kira-kira sebulan membagikan periode berapa miliar? Gak ada. PT Gas sekarang kalau di dunia network itu nomor 1. Ini saya sekaligus mau jawab yang ibu tadi. Bapak masih terus acting enggak? Alhamdulillah, saya baru saja closing. Baru saja closing. Itu luar biasa. Dari network yang lain, Pak, dia sudah peringkatnya Gold Lion. Gold Lion apa itu? Gold Lion ya. Udah Gold Lion udah tinggi belum itu? Bisnis bola. Iya. Wah, jangan itu. Itu sudah tinggi belum peringkat itu? Tinggi. Tinggi. Berapa penghasilan dia sebulan? 30 juta. Dia sudah jalani 18 tahun. Saya jualan juta. Bonusnya sebulan berapa? Belasan juta. Makanya saya tak ketawain, saya katakan kerja paksa. Ini sudah zaman merdeka, kamu masih ikut Romusa kerja lagi. Tunjukin bonus saya, sampai bonus saya yang 18 tahun saya kerja di sini loh. Nih, seminggu saya sudah 2 kali lebih besar daripada bonus saya sebulan. Di mana, Pak? Nah, ini serius. Jadi dibandingkan yang lain-lain nih Bapak Ibu ya. Ini salah satu, ya ini sebenarnya bisa dibilang kalau dibilang kelemahan, tapi ini juga ada kelebihannya. Artinya begini, Bapak Ibu ikut bisnis network yang lain, itu trainingnya ketat, luar biasa trainingnya keren-keren. Betul kan? Trainingnya keren-keren di network yang lain. Kenapa? Karena bonusnya kecil. Maka Bapak Ibu trainingnya, doktrinnya kuat banget, luar biasa. Di sini sebenarnya nggak usah di training juga orang pada sukses. Saya yang dapat ribet bukan karena ikut training sebenarnya, karena di sini banyak yang nggak ikut training juga dapat ribet. Kenapa? Karena saya gampangnya sebenarnya. Tapi kita ingin juga teman-teman yang lain cepat, makanya kita bikin training supaya apa? Terjadi percepatan lagi. Ya. Jadi kalau sudah ikut training besok cuma sekarang dia semangat, tapi habis itu besok nggak ngapa-ngapain, seminggu nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau bicara kalah bersaing, Pak, itu masih sangat jauh dalam jalan bersaing. Oh, sekarang juara 1 kok, betul kan? Dan ini meninggalkan network yang lain lah. Makanya orang yang paham marketing plan, kalau dia tuh mau ketemu siapapun lah, ya pasti akan kalah kalau dengan marketing. Bicara kalah bersaing enggak akan. Kemudian yang keempat, apa ini? Business management saya gini bukan ya? S-nya satu aja ya? Atau gimana? Nggak ngerti lah, aku udah coba saja. Orang itu akan enak, kalau radong ya ngomong radong gitu ya, betul nggak? Tapi saya percaya diri ngomong begitu karena akibat saya usulnya udah. Jadi manajemen. Jadi kalau seperti contoh nih, ini Garuda, kok bisa bangkrut? Garuda ini semua pejabat mau kemana-mana tiketnya belinya Garuda.
Garuda itu bisa bikin rute yang khusus, yang penerbangan lain bisa nggak boleh terbang loh. Masuk kalah sama yang lain-lain yang swasta yang nggak bangkrut, betul nggak? Garuda di jualan oke, kok bisa bangkrut, tiketnya mahal lagi, kok bisa bangkrut? Kenapa? Manajemennya. Bukan karena yang lain-lain. Krakatau Steel, bangkrut. Pokoknya yang punya perusahaan, yang pemerintah itu banyak manajemen. Kenapa? Karena orang yang bekerja di situ orientasinya bukan membesarkan perusahaan, tapi membesarkan perut. Jadi manajemen PT BES, bahasa manajemen saya yakin. Kenapa? Ownernya ini kalau Bapak Ibu tahu karakter ownernya, insya Allah orang baik. Ya, dia pengurus tinggi. Manajemen insya Allah nggak terjadi karena komitmennya Pak Febrian, dia nggak akan membuat perusahaan lain kalau tidak berhubungan atau tidak mendukung dari besarnya PT BES. Ya, dia nggak mungkin buka usaha tambang batu bara, itu nggak mungkin. Ya, dia sudah sampaikan itu. Jadi dia akan fokus konsentrasi bagaimana kalau ada usaha-usaha lain pun terkait untuk membesarkan PT BES. Ya, jadi kalau manajemen insya Allah nggak ada. Dan yang nomor 5 ini bahwa alam. Tulisannya bukunya yang salah jangan di pas ini lah, pas majar, ya. Iya. Siapa ngira, mohon maaf nih Lumajang ada gempa, betul kan? Lumajang ya? Ya artinya Semeru meletus itu siapa yang sangka? Jadi pas majar itu di luar dugaan kita, tiba-tiba perang, tiba-tiba ada gempa bumi, ada macam-macam yang lain-lain bisa jadi. Tapi ini bahwa alam ini bisa terjadi untuk siapa saja, betul kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kemungkinan kita akan tutup kapan? Bahwa alam karena yang menentukan kuncinya yang di sini, kalau yang lain-lain bisa diantisipasi dengan mudah. Ya, jadi Bapak Ibu perlunya Bapak Ibu paham ini supaya Bapak Ibu yakin PT BES mau jodoh yang udah tutup. Kalau kita sendiri masih ada keraguan dengan PT BES, ya berarti kita bagaimana kita mau ya, oke ya. Nah, terus yang lain sekarang, apakah masih prospecting? Masih lah, rugi saya kalau belum prospecting. Coba priority itu, ini priority ya, potensinya itu 18.600.000 per hari, itu bonus pengembangannya, bonus pasangannya, betul kan? Ini tadi potensinya nih 18.600.000 per hari, ya berarti kalau dikalikan sebulan berapa? Kalikan 30, ini sudah 500 juta lebih, 554 juta sebulan, 554 juta. Saya tadi bilang seminggu rata-rata saya 35 juta, berarti sebulan baru berapa? Baru 140-an juta. Masih kurang banyak nggak? Masih, yang saya peroleh itu separuhnya saja belum ada. Jadi kalau saya nggak prospecting bagaimana? Ya rugi saya. Maka saya masih prospecting, cuma tidak sebentar dulu. Karena apa? Kadang-kadang saya itu udah sulit. Saya undang orang datang ke seminar, saya isi begini. Biasanya selesai seminar kita langsung lakukan follow up, betul nggak? Ya. Tapi saya begitu selesai seminar, yang basic-basic pada ngajak saya foto, ya saya nggak bisa. Saya nggak bisa foto, jadi kadang-kadang saya sulit. Masih, ya, jadi rugi Pak. Ya kecuali saya merasa sudah cukup, tapi saya merasa impian saya masih bisa. Ya, jadi biar tahu lah. Saya sering katakan bahwa hidup itu, ya kita ini, saya Bapak Ibu sekalian ini, kalau kita biasa-biasa saja, paling hidup kita ini hanya 2-3 generasi. Ya, maksudnya bagaimana? Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang masih tahu nama kakeknya? Boleh namanya? Nama kakek? Masih tahu ya? Pertanyaan kedua, siapa yang masih tahu nama orang tua kakeknya?
semakin sedikit sudah berhutang. Ya kan? Siapa yang ngasih tahu nama kakek kita? Loh, nama kakek kita siapa? Sudah nggak ngerti, betul nggak? Beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang saja. Artinya apa? Rata-rata dari kita itu hidupnya cuma 2-3 generasi lah. Nama cucu kita mungkin masih tahu sama kita. Tapi cicit kita ada yang tahu, ada yang lain, ada yang tahu, ada yang enggak. Anaknya cicit kita mayoritas sudah nggak ngerti. Betul nggak? Lalu dia ninggal keren kosong, keren ya udah. Betul kan? Lo dia ini jadi pegawai pak, mati saya ninggal utang, pemilih sekarang anak cicit ya udah. Nah makanya ujung ini kita impian saya dalam hidup ini saya mau meninggalkan karya. Kenapa karya? Karya inilah yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Maka apa karya yang sedang saya rencana sudah mulai saya wujudkan tapi belum seperti yang saya impikan. Saya ingin punya sekolah. Sekolah saya sudah punya, cuma belum seperti sekolah sesuai yang saya impikan. Saya ingin punya sekolah yang besar, yang mahal, gitu ya. Jadi saya sudah lahannya sudah ada, tinggal belum saya bangun aja. Maka insya Allah dari sini lah saya ingin bangun sekolah itu. Nah, saya punya sekolah, tapi sekolah itu belum sekolah yang saya impikan. Sekolah yang saya impikan itu sekolah yang besar, bayarnya mahal. Jadi kira-kira memang bayaran 10 juta mampu lah sekolah di tempat saya. Kenapa? Kalau sekolah itu sekarang semakin mahal memang semakin laku. SD Impres sesuai ramah muridnya. Nah, lo itu tenang nih lo, ya terus guru Impres honorer nih. Nah, makanya saya ingin itu mahal. Supaya apa? Supaya saya ada banyak hal yang bisa saya lakukan, Pak. Intinya itu boleh badi. Tetapi keuntungan itu bukan untuk saya. Keuntungan itu saya alirkan untuk apa? Saya mau buat pesantren. Dan pesantren ini khusus untuk utamakan, bukan khusus diutamakan untuk anak yatim. Dan di pesantren ini gratis. Jadi punya sekolah yang bayar mahal, tapi ada pesantren yang memang gratis. Itu impian saya dan itu saya harapkan itu akan menjadi karya saya. Kalau itu terwujud, insya Allah sampai anak cicit saya masih mengenal saya. Setidak-tidaknya bikin ada masjidnya di sana namanya Al Haris selesai. Jangan sampai nama kita ini tertulis di batu nisan aja. Ini sempat gak pakai nisan ya. Kalau tidak harus pada. Ya, maka saya masih berpikir karena saya tahu bahwa potensi terjadi di sini masih sangat besar. Ya. Terus, Bapak ada nggak garansi 13 bulan bisa dapat 1,67 miliar? Ya, kalau rumus yang disampaikan itu dijalani dan berjalan ya pasti terjadi. Betul nggak? Semua itu hitung-hitungan, Pak. Betul nggak? Ada hitung-hitungannya. Kalau tercapai seperti itu ya pasti dapat. Karena itu bukan ramalan, jangan dikira itu sumbernya primbon. Itu sumbernya hitung-hitungan matematika itu. Nah kalau itu tercapai pasti jangan bukan 13 bulan lagi, 1 tahun Bapak Ibu 1,67 miliar. Itu matematika, itu hitung-hitungannya jelas gitu ya. Nek ora percaya digambar ya. Ini gambar tulis. Kemudian, wah mudah-mudahan promo diperpanjang insya Allah.
Ya, jangan menyuruh saya take over PT Best lah. Itu pertanyaan kayak saya ngomongnya aja. Ya, ya tampak pada bulan, cuma kita bisa mengusulkan, kan itu. Tapi insya Allah ya, ini insya Allah kalau saya yakin khusus untuk motor, kayaknya begini, terus alhamdulillah khusus turu. Ini kerja lagi, jangan terus santai banget saya ngomong. Enggak kalau menang saya benar, kalau menang saya besok. Tapi ini syarat. Kalau ternyata tidak diperpanjang, jangan menyalahkan saya. Terus yang keempat nih, gimana Pak kita bayar dari daftar enggak? Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya, prospek aja tetangga kiri kanan saya semuanya itu saya nggak ada yang saya prospek satu ini. Serius saya nggak ada prospek, tanya aja pernah saya. Hah? Ya biar jatahnya yang lain lah. Saya itu masih prospekting, tapi saya memang nggak prospek tetangga saya enggak. Makanya nggak ada yang saya prospek. Itu masih tanya aja, ada nggak yang pernah saya prospek tetangga saya? Nggak ada. Tapi kalau masih prospek masih. Saya ada kejadian di Probolinggo, di Jember. Itu pas saya sarapan ada ibu-ibu udah saya prospek kan, selesai, ya kan? Tak tinggal, ya udah bisa dia sendiri saya lanjutkan sarapan. Beda datang. Sama beda di prospek lagi. Tapi ya Pak, artinya Bu Enda tahu bahwa ternyata saya masih prospek, saya nggak cuma ngomong saja, betul nggak Bu Enda? Bu Enda habis prospek dia datang, itu jadi prospek tadi Pak, ya sudah. Jadi cuma saksi aja, beda itu jadi saksi bahwa saya masih melakukan prospecting, ya itu. Cuma memang saya tidak sebentar dulu, ya, karena saya juga mikir dan saya pengennya dapat prospek itu ya kayak tadi orang dari alumni dari perusahaan lain yang mungkin saya nggak perlu banyak membina, tapi dia udah ini. Nah, harapan saya begitu sih. Jadi waktu saya biar foto-fotonya bisa lebih banyak. Kemudian ya tetangga nggak ada. Nah ini amalannya apa ini? Tapi gini, saya meyakini ya. Ini, tapi saya nggak minta sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Artinya begini Bapak Ibu. Saya ini kan orang yang memang dari dulu, saya dalam perjalanan usaha saya kan saya sempat bangkrut. Intinya begitu. Konvensional, usaha konvensional. Saya sempat bangkrut, bahkan rumah hilang, sudah punya mobil otomatis. Karena mobil itu kalau punya masalah yang dijual pertama ya mobil sebelum rumah, betul kan? Kalau rumah sudah sampai dijual berarti sekarang diopo tenang. Saya sempat mengalami seperti itu. Nah, saya ini punya dulu, memang sering saya itu main ke salah satu pesantren. Di sana waktu itu Pak kiainya itu memang ya sudah kayak teman lah biasanya, sudah sering ngobrol, sering ini. Dia sekarang sudah almarhum yang ngajari saya ini. Nah waktu itu kan saya memang sesulit apapun hidup saya ini kan nggak pernah mengeluh. Ya karena apa? Karena kalau mengeluh itu nggak ada manfaatnya. Makanya lagunya tadi mengeluh itu tanda kelemahan jiwa. Betul kan? Karena saya memang nggak pernah mengeluh. Paling-paling saya hanya cerita itu bukan curhat, beda. Curhat itu kan ngelepas yang penting wis metu gitu kan. Saya cerita ke orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Betul. Kalau tidak bisa memberikan solusi saya nggak mau. Karena apa? Karena kalau kita lagi susah, kemudian cerita kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih susah, kalau juga susah. Ternyata orang lain juga susah. Kita ini cuma jadi hiburannya dia. Betul. Misalnya beginilah,
saya itu punya utang 10 juta. Tiba-tiba ada orang datang mengeluh sama saya misalnya, wah aku utang selawe juta kan gitu. Saya sendiri punya utang 10 juta masalah, dia utang selawe juta. Apa yang saya pikirkan? Alhamdulillah ternyata jadi terhibur dia. Jadi Bapak Ibu kalau lagi susah nggak usah cerita sama orang lain, jangan kira-kira nggak bisa solusi, jangan cuma curhat. Susahnya Bapak Ibu itu jadi hiburannya orang lain. Lo sedih lagi susah tenan lo dijadikan hiburan oleh orang lain, betul kan? Makanya ciri-ciri orang susah itu senang lihat orang lain susah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang lain susah, hidupnya senang Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lagi susah. Nah, alhamdulillah ternyata musim susah banget aku kan gitu kan? Cuma terhibur dia, senang dia, ternyata dia lebih susah. Dan dia nggak senang kalau lihat orang lain yang sukses. Kalau dia sukses, wah, Pak Yasir dapat mobil, wah cucu, tapi prospek orang musik kok kan nggak untuk mobil. Dia yang capek selamat dia menang baik, orang capek selamat. Tiba-tiba ada lagi selama apa ini tembus mobil kedua, wah tembus mobil. Dia mencapai selamat, terus saya stres ya. Tiba-tiba ada tembus, enggak tembus suri. Tiba-tiba dia di grup gini, maaf, handphone hang keluar dulu. Itu yang hang bukan handphonenya. Otaknya hang lihat orang lain seneng, karena orang susah lihat orang lain seneng stres kan? Ya kan? Nah, kalau orang susah tapi nggak punya mental sukses. Tapi kalau yang punya mental sukses melihat orang lain sukses, dia ucapkan selamat dan dia berdetak. Selamat Deja, selamat Deja. Jadi mau cari selamat ke orang ini, latihan. Kalau Bapak Ibu lihat orang lain berhasil, Bapak Ibu berikan ucapan selamat. Nah orang iso orang ketik kok yo gak merokok, minimal boleh sih gambar jempol gitu saja. Gitu loh. Berlatih kita ini mulai mengakui kelebihan orang lain, tapi kita pengen belajar dari dia. Makanya saya anggap ini loh, orang-orang itu kadang-kadang banyak yang tiba-tiba keluar grup, ada yang permisi, ada yang permisi, ada yang tidak, ada yang alasannya handphone hack dan macam-macam, tapi ada yang diam-diam langsung keluar. Maka kalau saya tak biarin aja itu wes mau stres dan mereka. Orang ingin sukses. Loh kalau dia handphonenya hack, kenapa dia hanya keluar di grup bisnis, betul nggak? Harusnya kan keluar yang di grup alumni yang di sini saru-saru itu biasanya. Ya kan? Lah saya tuh di grup alumni semua orang sebenar ya. Betul kan? Tidak bisnis jualan. Ya sudah kalau saya lain saja. Jadi kita sepakat ya, kalau ada yang keluar grup diam-diam alasan apapun orang kanggo ngomong stres. Yang tidak sanggup melihat keberhasilan orang lain. Yes, pokoknya kurang benar. Nah, amalannya apa? Saya dulu dekat dengan Pak Kiai tadi. Sama Pak Kiai waktu saya stres susah, saya cerita sama beliau, bukan stres itu, susah dulu, stres. Jadi saya tanya sama beliau, apa saran beliau? Beliau sarankan sedekah. Kaget saya, loh, saya ini lagi ngambil popos, belum apa, kalau langsung sedekah gimana Pak? Berarti sedekah saya cuma senyum. Saya bilang gitu. Saya kan senyum sudah sedekah Pak. Yo, guyu apa nek kowe pengen diguyu wong kaya. Lah masalahmu masalah duit kok dibayar kanggo guyune.
caranya? Ya sedekah. Nah tapi gimana saya bilang loh? Sedekah itu kan nggak harus banyak. Kalau kamu mampunya 1.000 ya 1.000 rupiah. Kalau kamu mampu 2.000 rupiah. Kan gitu. Jadi sedekah latihan. Yang penting benar-benar dilakukan dan sebaik-baik ini kata beliau loh ya. Saya tanya dalilnya saya ngerti. Tapi beliau katakan sedekah sebaik-baiknya itu di pagi hari. Paling telat esok jam 9 itu sedekah gitu loh. Karena apa? Memulai hari dengan kebaikan, betul kan? Itu. Jadi saya ya udah kalau begitu, maka saya dulu tiap hari sedekahnya 2.000, saya lakukan tiap hari. 2.000 rupiah sedekah. Ngasihnya ke siapa? Ya kadang-kadang masuk ke masjid, kadang-kadang naik parkir, naik motor saya dulu. Motor dulu parkir kan cuma 1.000. 1.000 tak naik, yang 2.000 tak sedekahi kan? Wah itu ternyata lagi susah langsung ke parkir. Makasih bos, aku lagi susah kok bukan bos, ternyata menghibur. Ya, itu saya lakukan. Kadang-kadang beli bensin Pak, misalnya 8.000 sok kali 10.000 ambil kembaliannya. Pokoknya gitu aja. Jadi tiap hari sedekah ke siapa ya, ke orang aja. Ya kalau pas mampir masjid sholat duha tak masukin situ, tapi sekarang lebih banyak orang. Itu saya lakukan terus. Dan pesannya Pak Kiai, kalau sudah kamu merasakan rezekimu tambah lancar, ya, kan merasa nih, wah tambahin. Kalau jadi 3.000 atau jadi 5.000. Tapi kalau sudah tambahin ya segitu terus. Jangan sampai nanti turun lagi, pokoknya bismillah niat 5.000 terus. Sampai merasakan ada rezekinya, nambah lagi, tambahin lagi 10.000, tambahin begitu. Ya makanya saya kan nyuruh update dari tadi. Ya. Tapi jangan dirapel katanya gitu. Maksudnya kalau misalnya sehari 1.000 berarti sebulan 30.000, betul kan? Kalau sedekah 30.000 1 bulan, nggak boleh. Harus tiap hari. Kenapa? Karena kita harus istiqomah. Di usaha ini begitu Pak. Bapak Ibu juga harus istiqomah. Bapak Ibu harus jalankan terus, jangan kadang-kadang. Wah pas lagi semangat yes, besok 2 minggu lagi orang yes. Pas tiba-tiba yes lagi. Wah timnya saya ikuti adem panas itu piye iki jenenge. Kalau Bapak Ibu berlaku seperti itu, Bapak Ibu akan lama sukses. Beneran. Bapak Ibu harus tidak harus kelihatan aktivitasnya harus kelihatan terus karena pabrikannya ini ya. Jadi nggak ada istilah off dulu, nggak ada mau jalan terus. Maka Bapak Ibu harus istiqomah lakukan terus. Maka kalau ada seminar, Bapak Ibu usaha harus datang. Maka itu perlu komitmen di sini. Jadi Bapak Ibu nggak bisa jalankan usaha ini dengan apa ya? Ya seneng-seneng sajungnya dulu nggak bisa. Karena kita mau sukses itu harus istiqomah. Maka Bapak Ibu hadir ke seminar, menghadirkan itu udah jadikan target. Pokoknya nomor 1 hadir, nomor 2 menghadirkan target itu jadi target. Kalau Bapak Ibu lakukan itu terus, timnya juga akan melihat, wah ini jadi semangat kerja akan strong. Nanti saya pasang gambar, waduh, kalau usaha ini terus tiba-tiba pasang baju gamis, kebetulan kemarin saya barusan, yang bukan mulai tapi saya benar-benar apa ya tak kritik, ya tak kasih masukan lah. Dia udah prime cash, tapi sering uploadnya, ya dia memang punya warung, tapi yang diupload warungnya terus. Bahkan kesannya ini berselama ini menjalankan usahanya nggak seberapa hasilnya sehingga masih warungnya diupload. Saya bilang, Mas, warung sampean itu kelas nasional maupun kelas lokal?
Kalau pembelinya bisa kampung orang nanti rasa upload di Facebook lah, nggak usah upload di sosial media, betul nggak? Itu malah merusak tim sampean. Sama sudah primo cash sudah mau warungnya sudah upload ini. Ngomongnya warungnya gede orang apa warung sak cuplis. Serius itu merusak. Mending saya upload kita kok harus freedom kayak kan gitu ya. Iya. Ya jadi Bapak itu lagu berjuang konsisten lah. Termasuk bersedekah konsisten, jangan kadang-kadang. Maka perintahnya kalau yang di Islam itu bersedekahlah di lapang dan sempit. Dan perintah sedekah itu sebenarnya di semua agama. Semua agama. Perintah sedekah itu semua agama karena itu sebuah kebaikan, semua mengajarkan. Betul nggak? Makanya saya lakukan terus. Dari dulu saya nggak, ya alhamdulillah lah. Pokoknya saya nggak pernah off ini ya. Maka sekarang sedekahnya ya kalau yang sering ke rumah kita setiap hari kan bagi makan. Ya, mungkin nilainya sudah lebih satu. Ya jadi tiap hari itu bukan hanya ini ya, tapi itu yang tiap hari itu karena memang sudah menjadi kayak apa ya? Kalau sehari ini nggak sedekah gitu bahasanya, itu kayak kurang hidupnya itu nggak lengkap gitu ya. Kalau ada sesuatu yang saya tuh merasa nggak lengkap ya. Ya, jadi kalau tanya amalannya ya paling saya bisa ngomong gitu. Nek dungane dia aku ora iso ngajari, saya itu kalau doa paling cepat ya. Saya itu doa itu enggak banyak-banyak gitu, enggak pernah bingung ora kabul-kabul kabeh. Kok terus dungane kowean ngono malah. Katanya suruh fokus ya, nek pengen rusuh ya Allah suri bulan Desember tunggu si Allah. Misalnya gitu. Jadi saya itu cepet-cepetan gitu. Tapi nggak harus ditiru. Kalau itu bebas terserah Bapak Ibu ya. Dan sedekah Bapak Ibu mau tiru saya senang. Ya karena itu memang semua agama mengajarkan dan sedekah tidak ada jeleknya. Itu melatih kaya kita, melatih kita kaya. Karena orang yang mau memberi itu orang yang kaya. Makanya salah satu yang memberi itu adalah orang yang kaya. Udah semua ya. Ada lagi? Pertanyaan sudah semua? Ini sampai jam berapa nih Pak? Hah? Oh siap. Oke silakan yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Maya dari tim ABJS. Yang mau saya tanyakan Pak tentang closing. Selama ini kita sudah menawarkan dari mulai paket dari atas dulu Pak, kita biasa kalau menawarkan dari atas dulu, priority, eksekutif, bisnis, reguler sama basic. Di antara 5 tadi sebenarnya banyak teman-teman kita di luar kepingin ngambil paket yang besar, tetapi dengan kondisi keuangan akhirnya dia mengambil paket yang basic. Terus langkah kita Pak, kita tetap antisipasi bagaimana teman-teman kita itu ngambil paket yang besar. Bagaimana solusinya untuk teman-teman bisa mau ngambil yang paket besar dengan kondisi yang dihadapinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. Saya dari Pasuruan, termasuk timnya Bunda Indah Purworejo. Pertanyaan saya, mungkin ini juga mewakili teman-teman yang baru gabung.
Pertanyaannya simpel sekali Pak. Ada nggak jurus yang ampuh yang sekiranya kita siar itu langsung closing Pak? Ya. Dari Bapak Penaris ya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, nanti pertanyaan tambahannya loh gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi ya, ada lagi. Ya, satu lagi. Udah ya? Udah. Oke. Semua itu Pak, ya saya mau jawab ya. Udah nggak ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Sudah Pak. Ya, semua itu tergantung dari bagaimana kita menganggap usaha ini, ya. Contoh, saya itu ketika jadi pengusaha di konvensional, hampir semua usaha yang saya jalani kalau ditanya duit saya nggak pernah punya duit. Tapi pasti mengusahakan bagaimana caranya supaya dapat duit. Karena apa? Saya lihat usaha yang waktu itu saya pilih, saya anggap ini usaha yang bisa memberikan kita untuk sukses. Kalau ditanya uang nggak pernah punya uang. Maka kalau waktu ada masalah pun akhirnya harus nggak punya apa-apa lagi. Artinya resiko yang besar pun saya berani ambil. Kenapa? Karena saya ada keyakinan bahwa usaha yang saya jalani itu punya prospek yang bagus. Nah sekarang banyak orang mau ambil usaha ini nggak ada resiko yang dipertaruhkan. Nggak ada resiko yang dipertaruhkan. Coba sekarang begini, kira-kira ya. Kalau Bapak Ibu sekarang yang ngomong nggak punya duit misalnya, tiba-tiba nih ya, dapat kabar, mohon maaf misalnya ini contoh orang lain dari sini, anaknya kecelakaan, ditelepon oleh rumah sakit, Pak ini harus operasi dan biayanya habis 62 juta, gitu ya, diteleponnya begitu, anaknya kecelakaan dan ini harus operasi biayanya 62 juta, Bapak Ibu harus datang tanda tangan dulu. Kira-kira jawabnya, saya tuh pengen Pak, tapi saya nggak punya uang. Ya? Kira-kira jawabnya begitu nggak? Apa yang kira-kira? Maka orang yang ngomong, kenapa? Karena anaknya itu dinilainya penting, betul kan? Karena anaknya ini penting nih. Maka apapun akan saya perjuangkan, meskipun orang duit nggak mungkin jawab, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Pak jangan dioperasi, saya nggak punya duit. Nggak mungkin begitu. Pasti tetap datang, tetap tanda tangan. Perkara duitnya dicarikan dari mana, itu urusan nanti. Artinya anak ini nggak penting Bapak Ibu di usaha ini dianggap penting atau enggak? Nah kalau penting Bapak Ibu pasti akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh kan gitu. Melihat usaha ini penting atau tidak. Kalau kita melihat usaha ini nggak penting, ya pasti kita alasannya banyak banget. Karena alasan itu pasti dibuat seolah masuk akal. Maka bagi kita, Bapak Ibu, alasannya apapun menganggap bisnis ini nggak dianggap penting, udah selesai itu, ya kan? Karena begitu Pak. Kalau dianggap penting pasti akan diperjuangkan bagaimana caranya. Kalau toh memang belum ada duit benar-benar, dia kerjanya yang gila, bagaimana dia closing kerja dia dan langsung diambil, kan gitu. Di Makassar itu ada timnya Pak Amer itu malah, ini saya nggak ngajari, tapi kalau mau ikut itu juga boleh. Sampai jual tanah, tanah itu anggaplah harganya mestinya 100 juta, dijual cuma 62 juta. Loh kenapa? Saya jual tanah ini bukan rugi. Kenapa? Karena saya untuk usaha dan nanti dari usaha ini saya bisa beli tanah itu lebih besar dari ini kan masalah bisnis itu prinsip. Otak kita ini mau berkaya apa? Setelah dari otak kita ini lah yang menentukan. Kalau otak kita wah janganlah ragu-ragu macam-macam, ya hasilnya begitu. Ya. Nah jurus ampuhnya bagaimana? Saran saya jurus ampuhnya lah bikin kita lebih deg-degan. Semakin kita deg-degan maka kita semakin ampuh pasti.
Kenapa? Ketika kita khawatir, duh, ini aku utang, langsung bayar, iya, mau dibukan, betul nggak? Tapi utangnya jangan tebang ya. Paling utanglah ke orang tua. Bapak mertua saya pinjam 62 juta. Nanti kalau nggak bisa kembalikan silakan anaknya bapak diambil lagi. Saya tuh kadang ngajari orang ya, kemarin ada yang tapi belum dapat. Ini memang pengen banget gitu ya, karena hidupnya udah harus berat ini. Tapi bukannya 62 juta orang itu orang duit tenang. Gitu kan terus saya bilang nih, saya tapi masih punya teman kok, masih. Ya sudah kalau saya serius hanya 2.100.000, saya pinjam aja ke 21 temennya. Loh, ke 21 temennya artinya satu orang berapa? 100.000. Wah berarti saya dipercaya nanti ya. Pak, Bu, tidak namanya aku pinjam 100.000, aku perlu banget untuk keperluan saya. Jangan bilang saya pinjam 100.000 untuk bisnis. Wah, saya bisnis apa 100.000 betul kan? Saya pinjam 100.000 untuk keperluan saya pinjam 100.000. Nek angka 100.000 saya ketemu, wah, nah orang mau serius kan berusaha betul-betul. Enggak? Saya ketemu Pak aku loro. Ya kan? Kalau mau serius, loh, jangan dilihat 42 orangnya, tapi 42 orang yang Bapak Ibu pinjam itu adalah jadi prospek Bapak. Saya pinjam 50.000 dikumpulin orang gue jajan. Kurang kampung-kampung, saya pinjam 50.000 bener-bener, utang meneh lah untuk kebutuhan hari-hari. 50.000 anggaplah atau 100.000 21 orang. Orang kalau jadi 100.000 dan akhir orang kalau jadi 1 juta, betul nggak? Ngomongnya di sini saya ketahui. Jangan-jangan malah dikasih, betul nggak? Tapi dikasih pun jangan diterima. Dalam arti dikasih ya udah, enggak, pokoknya aku pinjam. Gitu. Kemudian Bapak Ibu lakukan, jalankan usahanya ketika masuk Patang Loro, jalankan usahanya dulu. Iya caranya ngundang ada closing 400.000. Nah utang saya ketahuan, anggaplah yang 100.000 gosamu, yang 300.000 so balik kamu, betul nggak? Langsung datang saya ketahui, saya kembalikan ini. Mohon maaf, sebenarnya kemarin itu 50.000 saya pinjam untuk tambahan modal usaha saya. Dan alhamdulillah saya sudah ada rezeki, saya kembalikan 50.000. Nah usahamu apa kok? Nah saya nggak bisa jelaskan. Saya nggak bisa jelaskan, tapi kalau pengen tahu itu bagus banget. Itu besok ada penjelasannya di hotel apa itu? Kita besok kamu datang sana. Wah itu bagus banget makanya. Balikan lagi 6 orang, kita udah 6 orang, enggak? Iya, jangan pas utang terus nawarin apa? Ini jangan. Utang saya ketahui nggak usah. Saya pinjam paling dulu untuk bisnis oke saya ketahui. Kalau percaya, betul kan? Kalau mau serius semuanya ada jalan. Ya, cuma tinggal kita ini mau benar-benar berusaha atau tidak. Nek alasannya aku pengen radede kan? Kayak tunggalin. Lepas kayak gitu, boleh bapak-bapak tuh alasan kayak gitu, betul nggak? Jurusan punya, ya udah. Karena mungkin banyak sih ya kalau orang jurusan banyak jurusan kok, bahkan saya pun nggak bisa ketemu orang, ketemukan saya pasti closing juga enggak. Tapi yang pasti saya tugas kita ini berusaha menjelaskan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya. Orang mau closing atau nggak closing, yaitu urusan Allah. Daripada pasti closing gampang sih caranya, ya. Caranya apa? Belajar aja gendam. 2 juta 100, 6 juta. Bahkan calon polisi. Ya namanya lakukan yang terbaik, perbaiki diri. Karena apa? Kita sering ada orang tak prospek, tak presentasi, tak closing, tiba-tiba presentasi orang lain closing. Betul kan? Kenapa?
oh berarti mungkin ada yang tidak benar atau tidak pas dengan hari yang kita lakukan. Pilihan kalimat kita, sikap kita, penampilan kita, kan gitu. Itu jadi evaluasi. Benar nggak, pas nggak penampilan saya ini? Oh, kalimat saya benar atau enggak? Sikap saya menarik atau tidak? Sehingga itulah yang harus kita evaluasi. Karena orang, saya sudah sama Pak, sudah saya jelaskan semua, tapi memang orangnya harus dibilang sama orang lain, closing, lesu. Wah, ini tak prospek, closing. Enggak. Ya, harus kita evaluasi, perbaiki. Karena kita ini berhubungan dengan orang, bukan berhubungan dengan robot. Orang itu punya hati, punya perasaan, betul kan? Dia punya mata, bisa melihat kita. Jadi itulah yang harus kita perbaiki. Jurus ampuhnya ya selalu perbaiki, selalu belajar. Ya nanti Bapak Ibu akan bisa. Saya jujur aja tidak semua orang ya saya prospek pasti closing. Kalau semua orang ya saya prospek pasti closing. Semua orang tuh tak suruh ngadepin saya. Tak mau bantu closing. Oke, itu ya. Ada lagi? Ada lagi. Akhirnya jam berapa? Ya, satu pertanyaan satu udah lanjut langsung. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Rosananda. Profesi saya seorang bidang, tapi mitra saya ada yang tidak dokter spesialis. Beliau adalah mereka itu kurang sibuk dengan pasiennya, tapi dia sering memberikan referensi. Yang saya tanyakan, kalau sekiranya referensinya itu kita kerjakan menjadi closing, siapa yang berhak menerima bonus sponsornya? Terima kasih. Ya, oke itu ya. Jadi Bapak Ibu, ya karena kita ini bahasanya sedang membantu mitra, ya, sedang membantu mitra. Maka kalau ada closing nggak haknya dokternya, ya, haknya mitra kita ini membantu. Ya karena referensinya dari dia, ya sudah kita bantu. Nanti kalau closing ya untuk sponsornya ya dokternya. Ya, kecuali ada pembicaraan Pak, nanti tak kita taruh di bawah sampean, tapi nanti sponsornya saya ya, kecuali ada pembicaraan. Ya. Tapi kalau enggak, ya berarti tetap karena dia kita membantu saja. Kalau kita pengen dapat sponsornya ya ngomong dulu, biar nggak ada salah pengertian. Ya. Karena bahaya kalau sudah mulai ada salah pengertian antara kita dengan mitranya itu udah repot. Ya. Maka jangan sampai ada salah pengertian, sampaikan di awal. Kayaknya udah ya, nggak usah nanti habis malam nggak usah lagi ya. Cukup kayaknya. Yang penting Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu yang masih basic, gimana caranya bisa yang sudah reguler baru usahakan bagaimana dengan kerja keras atau bagaimana hanya upgrade ke bisnis gitu. Itu tantangan yang Bapak Ibu harus wujudkan di awal, ya. Nah Bapak Ibu, jadi intinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu prospek kepada orang lain, ya, sudah ini terakhir nih saya mau terakhir ya. Ketika kita prospek kepada orang lain itu positif atau negatif, dia mau positif tanggapannya atau negatif tanggapannya, kita tetap biasa saja. Ya. Kenapa? Karena tugas kita itu sebenarnya kalau kita pahami tugas kita itu adalah memberikan atau menjelaskan kepada mereka yang belum paham dan meluruskan kepada mereka yang punya pemahaman yang keliru. Jadi kalau ketemu orang yang memang negatif nggak masalah, terima saja, berikan penjelasan yang benar. Karena banyak sekali orang di luar sana itu yang menilai salah paham atau menilai salah tentang apa yang kita lakukan. Maka tugas kita menjelaskan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya. Ya, jadi ketemu orang negatif, ya ini tugas saya.
Jadi kalau ketemu orang negatif itu saya kadang berpikir, alhamdulillah ini tugas saya nih. Penilaian dia bagaimana, oh negatif ini tugas saya untuk menjelaskan, meluruskan. Ketemu orang yang belum tahu ya tugas saya juga untuk memberikan penjelasan. Jadi kita nggak pernah dibikin down oleh calon mitra kita, ya. Jadi kita siapapun kita tetap semangat. Apa kabar? PTS. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan yang luar biasa, Bapak Janis. Luar biasa. Gimana kira-kira teman-teman? Ilmunya luar biasa nggak? Ilmu ini nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya apa-apa kalau Bapak Ibu nggak action. Siap action? Siap jadi orang gila? Dari ilmu langsung action. Tapi Bapak Ibu, tapi acara sebelum kita tutup ya, kita foto bersama ya. Gimana? Tadi di sini. Oke. Gimana? Yang lain di tempat dulu. Ya.